Semoga kita semua sehat-sehat semua. Dan hari ini kita akan berdiskusi. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Terdengar. Dengar ya? Ada yang suara saya tidak terdengar jelas? Jelas. Oke. Saya minta bantuan salah satu dari saudara untuk menjadi moderator. Karena kan jumlah pesertanya lumayan banyak. Nah, moderator tugasnya mengingatkan saya jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya bisa melalui dua cara. Pertama adalah dengan menggunakan fasilitas chat, ya. Fasilitas chat. Yang kedua adalah saudara bisa raise hand untuk kemudian moderator akan mempersilahkan saudara berbicara. Ya. Jadi dari sini ada enggak yang ingin menjadi moderator kuliah saya hari ini? Ada yang mau jadi volunteer? Bapak yang pilih aja. Hah? Nggak apa-apa, ya salah satu, ayo. Ayo, siapa yang bisa jadi volunteer? Aku, Pak. Siapa ini? Winnie, Winnie. Iya. Winnie ya, Winnie. Tak jadikan co-host ya, Winnie. Iya. Ya, tugasnya co-host adalah membuka, ini kan semuanya dalam kondisi silence ya. Jadi tolong diperhatikan di chat-nya, sama diperhatikan mungkin ada raise hand-nya. Jadi nanti saudara ingatkan saya bahwa ada pertanyaan. Soalnya kan saya langsung ini ya, langsung pakai PowerPoint, jadi mungkin saya tidak akan mengamati chat-nya atau partisipannya angkat tangan. Ya, terima kasih Saudara Winnie untuk kesediaannya menjadi moderator di kuliah saya hari ini, di mana kita akan diskusi tentang leverage and capital structure, chapter 13. Ya. Jadi leverage and capital structure itu bicara tentang fixed cost, ya, bicara tentang biaya tetap. Ya. Kita tahu bahwa ada dua jenis biaya berdasarkan kalau saudara belajar pengantar ekonomi mikro, ya, ada dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Kemudian ada juga total biaya. Total biaya adalah ya biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Nah, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah mengikuti perubahan kuantitas produk yang kita jual atau kita produksi. Ya, itu adalah biaya tetap. Sedangkan biaya variabel, ya, berdasarkan namanya, variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan kuantitas barang yang kita jual. Ya, kuantitas barang yang kita jual, semakin banyak kuantitas barang yang kita jual, maka variabel cost akan semakin besar. Kalau semakin sedikit barang yang kita jual, maka biaya variabel akan semakin kecil. Berbeda dengan biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh perubahan atau tinggi rendahnya, banyak sedikitnya barang yang kita jual. Ya. Nah, mari kita lihat slide-nya. Saya akan share slide-nya. Oke. Ya, chapter 13. Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ketika kita bicara leverage, ya, kita fokus bicara tentang biaya tetap. Ya. Biaya tetap. Ya. Nah, bagaimana efek
dari biaya tetap ini terhadap perusahaan. Nanti kita akan melihat bagaimana efeknya. Nah, biaya tetap sendiri terbagi menjadi dua, ya, yaitu biaya tetap dari operasi, kegiatan operasional, kegiatan, biaya tetap dari kegiatan operasional, yaitu biaya-biaya tetap yang muncul dari aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah financial leverage. Financial leverage. Financial leverage itu adalah biaya tetap juga, biaya tetap juga, tapi yang muncul atau timbul akibat dari keputusan pendanaan. Jadi kalau yang atas aktivitas operasional, kalau yang financial leverage aktivitas pendanaan. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu. Tetapi secara umum, ketika kita bicara leverage, kita bicara yang namanya apa? Fixed cost. Dan bagaimana kita melihat dampak fixed cost terhadap return-nya siapa? Pemegang saham. Jadi bagaimana dampak fixed cost terhadap return pemegang saham. Oke. Terus next. Nah, kemudian setelah kita paham tentang operating leverage dan juga financial leverage, maka kita juga akan belajar nanti tentang total leverage. Jadi total leverage itu adalah gabungan antara operating leverage dan financial leverage. Kemudian kita akan khusus membahas tentang capital structure. Capital, kalau kita bicara kata capital, itu selalu merujuk pada sesuatu yang jangka panjang. Selalu merujuk pada sesuatu yang jangka panjang. Apa? Capital structure bicara masalah pendanaan yang sifatnya jangka panjang. Dan kita tahu ada dua jenis pendanaan, yaitu utang dan juga apa? Equity. Ada dua. Nanti ini yang akan kita bahas. Secara khusus utang dan ekuitas. Selanjutnya. Nah, ini kita bahas operating leverage dan financial leverage. Ketika kita bicara operating leverage, kita tadi bicara apa? Fixed cost. Leverage tadi bicara apa? Fixed cost. Fixed cost. Fixed cost dari kegiatan operasional namanya operating leverage, dari kegiatan pendanaan namanya financial leverage. Nah, kalau kita bicara dari kegiatan operasional, fixed cost yang timbul dari kegiatan operasional, maka pasti kalau nggak di sini COGS pasti akan ada di operating expenses. Kalau di COGS berarti adalah biaya-biaya yang terkait dengan produksi. Berarti ini fixed cost yang terkait dengan produksi. Fixed cost yang terkait dengan produksi. Nah, kalau yang bawah, operating expense juga ada fixed cost-nya, fixed cost yang terkait dengan administrasi. Tapi kedua fixed cost ini muncul dari kegiatan operasional perusahaan. Makanya namanya adalah operating leverage. Sehingga kalau kita mendiskusikan tentang operating leverage, maka ruang lingkupnya adalah mulai dari sales revenue sampai dengan EBIT. Jadi kalau kita bicara operating leverage, diskusi yang akan kita lakukan itu mulai dari sales revenue sampai dengan apa? EBIT. Nah, lihat makanya kurung kurawalnya ini dari sini sampai sini. Karena apa? Karena fixed cost operasional adanya di COGS dan adanya di operating expense. Nah, lalu kemudian financial leverage. Financial leverage adalah fixed cost, adalah biaya tetap yang muncul karena aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu bicara sumber pendanaan. Kita tahu bahwa ada dua sumber pendanaan besar
yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu sumber pendanaan ekuitas dan sumber pendanaan utang. Ya. Ekuitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari preferred stock holders, ya, pemegang saham preferen, dan yang kedua adalah sumber pendanaan yang berasal dari common stockholders atau pemegang saham biasa. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Ya. Anda lihat di sini. Ya. Setelah EBIT ada interest. Ya. Interest adalah suatu biaya yang timbul ya, akibat dari keputusan pendanaan. Ya. Dari keputusan pendanaan, yaitu apa? Kita memilih yang namanya utang. Ya. Karena kita berhutang, maka muncul yang namanya bunga atau interest. Dan bunga ini sifatnya tetap. Ya. Kenapa? Karena sekalipun perusahaan untung besar, untung kecil, dia tetap harus membayar bunga yang relatif tidak banyak berubah. Ya. Oleh karena itu, interest di sini atau bunga bisa dikategorikan atau digolongkan fixed cost. Tetapi bukan fixed cost yang berasal dari kegiatan operasional, tetapi fixed cost yang berasal dari kegiatan pendanaan di mana kita berhutang. Ya. Oke. Kemudian setelah itu net profit after tax, kita bayar pajak, ya kan? Kemudian net profit after tax. Nah, kemudian ini dikurangi dengan preferred stock dividend, pembayaran dividen kepada pemegang saham preferen. Kita tahu bahwa ada dua pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa, di mana kedua-duanya menerima dividen sebagai imbalan investasi mereka. Namun ada perbedaan signifikan dividen yang diterima pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Di mana dividen yang diterima oleh pemegang saham preferen sifatnya tetap, ya, seperti bunga. Ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Baik itu kinerjanya bagus atau kinerjanya tidak bagus, maka dia tetap membayar dividen sejumlah tertentu kepada pemegang saham preferen. Tapi tidak dengan pemegang saham biasa atau common stockholders. Common stockholders juga menerima dividen, tetapi dividennya lebih bersifat variabel. Artinya tergantung dari kinerja perusahaan. Ketika kinerja perusahaan semakin tinggi, maka otomatis dividen yang dibagikan kepada pemegang saham biasa juga akan semakin tinggi. Jika kinerja perusahaan semakin turun, maka dividen yang dibagikan kepada pemegang saham preferen juga akan turun. Ya, oleh karena itu, karena preferred stock dividend kepada pemegang saham preferen itu sifatnya tetap, maka kita bisa kategorikan sebagai juga fixed cost. Jadi dalam sumber pendanaan ada dua fixed cost, yaitu fixed cost berupa hutang, berupa bunga, ya, yang berasal dari yang timbul akibat perusahaan berhutang. Yang kedua adalah dividen pemegang saham preferen akibat dari perusahaan menerbitkan saham preferen. Oleh karena itu, ketika kita bicara financial leverage, konsekuensi dari timbulnya biaya tetap dari kegiatan pendanaan, maka kita akan bicara dari EBIT, earnings before interest and taxes, di sini, sampai dengan EPS, laba per lembar saham. Ini adalah area dari financial leverage. Ya. Jadi area financial leverage dari EBIT, ya, dari EBIT sampai dengan EPS. Sedangkan kalau kita bicara total leverage, maka kita bicara seluruhnya, mulai dari sales sampai dengan EPS-nya. Karena total leverage kita bicara operating leverage, kita juga bicara financial leverage. Jadi kedua-duanya, ya, biaya tetap
Operating leverage, biaya tetap yang timbul dari kegiatan operasional, dan financial leverage, biaya tetap yang timbul dari kegiatan pendanaan. Maka kalau digabung namanya adalah total leverage. Ya, biaya tetap yang timbul dari kegiatan operasional dan kegiatan pendanaan. Selanjutnya, kita akan membahas yang namanya break-even analysis. Sebenarnya materi ini sudah saudara bahas di pengantar ekonomi mikro. Ya, tentang biaya tetap, biaya variabel, tentang total revenue, total cost, sebenarnya sudah saudara bicarakan di pengantar ekonomi mikro. Ya. Tapi akan saya bahas lebih dalam lagi. Ya. Seperti kita lihat ini break-even analysis, ya. Ini adalah sama dengan apa? Total revenue. Total revenue itu ada apa? Masih ingat total revenue? Total revenue sama dengan apa? Harga dikalikan dengan apa? Kuantitas. Total revenue dikurangi dengan fixed cost, ya. Dikurangi dengan apa? Total variable cost. Total variable cost. Masih ingat di ekonomi mikro kita bahas itu. Ya. Ya, akhirnya ketemulah yang namanya EBIT. Nah, kemudian dari sini karena ini ada unsur Q, ini juga ada unsur Q, maka Q-nya bisa kita keluarkan. Ya. Q dikali P dikurangi variable cost. Setelah itu baru dikurangi dengan fixed cost-nya. Ya. Oke. Jadi ketika kemudian kita bicara BEP, break even point, BEP itu apa? Ketika apa? Total apa? Revenue sama dengan total cost. Kan? Total revenue sama dengan total cost itu sama dengan EBIT sama dengan berapa? 0. Karena di sini EBIT itu total revenue dikurangi fixed cost dikurangi total fixed variable cost. Ya. Jadi total cost sama dengan apa? Fixed cost apa? Dan variable cost. Plus total variable cost. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Terus saya lanjutkan. Sehingga nah, ini operating leverage. Ketika kita bicara operating leverage, kita bicara jadi apa tadi? Dari sales sampai dengan apa? EBIT. Ya. Dari sales sampai dengan EBIT. Ya, di dalamnya ada fixed operating cost, ada variable operating cost. Berarti ada dua. Nah, kita akan melihat bagaimana efek dari fixed cost. Ya, seperti apa. Ya. Nah, ini adalah break-even analysis, di mana EBIT sama dengan apa? 0. Atau total revenue sama dengan total cost. Oke. Jadi kalau kita kembali ke persamaan ini, tinggal apa? Kalau kita bicara mencari Q, EBIT sama dengan 0, ya kan? EBIT sama dengan 0, berarti Q-nya di sini, maka variable cost-nya, fixed cost-nya pindah ke kanan. Ya. Pindah ke kanan, jadi fixed cost. Kemudian apa? Ini P dikurangi variable cost, karena dia di atas, pindah ke kanan, posisinya jadi di bawah. P dikurangi variable cost. Ya, jadi Q sama dengan fixed cost dibagi harga dikurangi dengan variable cost per unit. Ini adalah harga juga per unitnya. Nah, kemudian contoh, misalnya
fixed cost-nya 2.500. Ya, fixed cost-nya 2.500. Ya, fixed operating cost-nya 2.500. Harganya $10 per unit. Ya. Variable operating cost-nya adalah $5 per unit. Sehingga kemudian berapa BEP-nya? Ya, 2.500 fixed cost-nya, ya, 2.500 fixed cost-nya $10 harganya dikurangi dengan variable cost-nya $5. Sama dengan $5, maka ketemulah 500 unit. Artinya apa? Artinya perusahaan harus menjual sebanyak 500 unit agar apa? Total revenue-nya bisa menutupi total cost-nya. Ya. Dengan kata lain, pendapatan kita bisa menutupi semua biaya yang kita keluarkan. Itu yang namanya BEP. Jadi kita harus menjual 500 unit. Ya, kalau sudah 501, berarti pasti total revenue-nya lebih tinggi daripada total cost-nya. Sedangkan kalau misalnya kita menjual 499 unit, maka pasti total cost-nya lebih besar daripada total revenue-nya. Nah, ini adalah grafisnya. Ya. Nanti saya akan jelaskan ya, dengan menggunakan Excel. Ya, kita akan pindah ke Excel. Excel, oke. Apakah sudah terlihat Excel-nya? Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, di sini adalah unit yang diproduksi atau dijual. Ya. Dari 0, 100, 200, 300, 400, dan lain sebagainya. Ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah unit yang terjual. Ini adalah harganya per unit. Tadi sama, $10. Ini adalah biaya variabel per unitnya. Ya. Biaya variabel per unit ya, juga $5. Ya. $5. Ya. Biaya variabel per unit $5. Fixed cost-nya, maaf, ini 2.500. Ya, fixed cost-nya 2.500. Sehingga total revenue sama dengan berapa? Adalah harga ini B2 dikalikan dengan A2. Harga dikalikan dengan kuantitas sama dengan total revenue. Ya, 0 karena apa? Unit yang diproduksi atau dijual sama dengan 0. Sedangkan variable cost itu adalah variable cost per unit dikalikan dengan unit yang diproduksi atau dijual. 0 juga, karena unit yang diproduksi atau dijual 0. Ya, sehingga total cost-nya itu sama dengan total fixed cost ditambah dengan variable cost. Karena variable cost-nya 0, maka total cost sama dengan fixed cost-nya, 2.500. Maka kalau kita hitung sampai ke bawah, maka jadilah seperti ini. Ya. Jadilah seperti ini. Nah, kemudian gambarnya kita petakan ke dalam grafik. Ya. Ya. Yang kita petakan adalah fixed cost-nya, ini kita petakan. Kemudian total revenue kita petakan, sama total cost. Ya, kita petakan. Sedangkan yang lain ya kita hide dulu, ya. Kita hide dulu. Nah, maka akan terlihat 3 garis, ya. Dilihat di chart-nya. Ya, ada 3 garis. Pertama adalah garis abu-abu adalah fixed cost-nya. Sedangkan garis hijau itu adalah total cost-nya. Dan garis kuning adalah total revenue-nya. Ya, kita bisa petakan ya, seperti ini. Dan kita juga bisa melihat bagaimana efek perubahannya. Ya. Misalnya, bagaimana kalau jika terjadi, oke, sebelumnya,
dari sini kita lihat bahwa total revenue sama dengan total cost ada di titik di sini. Yaitu pada saat produksinya berapa? 500. Anda lihat di sini, ketika produksi 500, maka total revenue sama dengan total cost-nya. Dengan kata lain, total revenue mampu menutupi total biayanya. Ya. Nah, kita lihat. Berarti BEP-nya, ya, BEP-nya, break even point-nya pada level ini, ya, pada level ini. Sedangkan jika terjadi fixed cost-nya naik, misalnya, naik dari 2.500 menjadi 3.000, maka yang terjadi apa, saudara? Jadi lihat di sini, yang terjadi adalah BEP-nya berubah, bergeser. Dari 500 sekarang menjadi 600. Anda bisa lihat di sini warna yang kedua, ya, warna hijau. Ya, bisa lihat, ya, di mana BEP BEP awalnya ya di sini, ya, BEP awalnya di mana tidak ada perubahan semuanya. Namun ketika kemudian fixed cost-nya berubah dari 2.500 menjadi 3.000, maka BEP-nya bergeser. Ya. BEP-nya bergeser, fixed cost-nya naik. Oke. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa ketika fixed cost-nya naik, maka BEP-nya bergeser, saudara. Dari 500 menjadi 600. Dengan kata lain, perusahaan harus menjual barang lebih banyak agar total revenue bisa menutupi total cost-nya. Ya. Total revenue bisa menutupi total cost. Nah, bagaimana jika yang lain berubah? Ya. Jika yang lain berubah. Contoh misalnya, kita balikin lagi fixed cost-nya. Ya. Fixed cost-nya tadi 2.500. Bagaimana jika fixed cost-nya yang naik? Atau harganya yang naik? Ya. Harganya yang naik dari 10 kemudian menjadi berapa tadi ya? Dari 10 menjadi ya, atau menjadi 12 misalnya contoh ya. Ya, kita cari angka yang gampang. Misalnya dari 10 menjadi 12. Ya, misalnya 12. Maka tidak ketemu, tidak ada total revenue sama dengan total cost-nya. Oke. Kalau kemudian diganti 13, nggak ada. 12,5. 14. Supaya gampang nyarinya dari nggak ketemu. 15. Ya. Jadi contoh misalnya kalau harganya naik jadi 15 misalnya ya di sini, maka akan terlihat bahwa apa? Total revenue naik. Ya, BEP-nya turun. Lihat. Tadi kan 500 tadi kan di sini kan? Sekarang turun jadi berapa ini? 200 berapa ini? Di sini kan pada posisi ini. Ya, antara 200 sampai 300 di sini. Nih, di sekitar sini 200 sampai 300 nggak terlihat sih di antara ini. Ya, BEP-nya di sini. Ya. Ya, kalau kita mau breakdown ya antara 200 sampai 300. Nah, itu kalau
jika harganya yang naik. Ya. Coba sekarang kita lihat kalau variable cost yang naik, misalnya naik dari 5 jadi 7. Ya. Maka yang terjadi adalah apa? Break even point-nya juga naik. Ya. Antara di sini kita lihat antara 800 sampai 900. Ya. 800 sampai 900. Ya. Disinilah letak break even point-nya. Jadi dari sini kita di sini ya, sekitar sini ya, 900, 800 di sini, sekitar ini. Ya. Saya kasih warna biru. Di sini. Yang tadi ada di sekitar sini. Ya. Kasih warna. Ya. Jadi dari sini kita paham bahwa ketika fixed cost naik, ya, fixed cost naik, maka yang terjadi adalah break even point-nya akan naik. Ya. Break even point-nya naik dari 500 menjadi 600. Sedangkan jika harganya yang naik tadi, ya, harganya yang naik ya, dari $10 menjadi $15, maka yang terjadi adalah BEP-nya antara 100 sampai 200. BEP-nya menjadi turun. Sedangkan kalau variable cost-nya yang naik, maka dampaknya adalah break even point-nya akan naik. Ya, mencapai 800 sampai 900. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, saya akan kembali ke slide. Ya. Nah, ini kita lihat bagaimana efek fixed cost, efek kenaikan harga, dan efek kenaikan variable cost. Sudah saya jelaskan, kalau fixed cost, maka BEP-nya naik, kalau harga naik, maka BEP-nya turun, dan kalau variable cost naik, maka BEP-nya juga naik. Dari sini, kita bisa tahu bagaimana efek fixed cost, harga, dan variable cost terhadap operating break-even point-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus masuk ke operating leverage-nya. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, kita lihat ya tentang operating leverage. Seperti saya jelaskan tadi, operating leverage selalu dimulai dari apa? Sales revenue sampai dengan apa? EBIT. Ya. Karena di sini fixed cost-nya ada di sekitar dari sales sampai dengan EBIT. Ada di sini. Fixed operating cost-nya ada di sini. Ya. Untuk membaca gambar ini, kita baca dari tengah dulu. Kita baca dari tengah. Jadi, bacanya dari tengah. Oke. Di sini dijelaskan bahwa penjualannya 1.000 unit. Ya. Penjualannya 1.000 unit, maka total revenue-nya, sales revenue-nya adalah 10.000. Dapat dari mana? 1.000. Gambarnya belum masuk. Oh, gambarnya belum masuk ya. Oke. Sekarang masuk? Sudah masuk. Oke, ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi sekarang kita bicara operating leverage, ya, operating leverage. Seperti saya jelaskan, operating leverage dimulai dari sales revenue sampai dengan apa? EBIT. Kenapa? Karena fixed operating cost itu ada di antara sales revenue dan EBIT di sini. Fixed operating cost. Dan untuk membaca gambar ini, kita baca gambarnya dari tengah dulu. Ya, dari tengah. Ya, di mana sales per unitnya, ya, saudara lihat di sini, ya, sales per unit adalah 1.000. Ya, sales per unit adalah 1.000. Maka jika harga $10 per unit, maka sales revenue adalah 10.000. 1.000 dikalikan 10. Di mana kemudian variable cost-nya adalah 5.000. Dari mana 5.000? 5 unit, $5 per unit dikalikan dengan 1.000.
Sedangkan fixed cost-nya tetap berapa? 2.500. Ya, ini fixed cost-nya. Baru setelah itu kita baca kiri dan kanannya. Ya. Jadi kita melakukan dua skenario. Skenario pertama adalah sales per unitnya, sales-nya naik. Ya. Naik berapa? 50%. Ya. Sales-nya naik 50%. Dari 1.000 naik 50% berarti berapa? 1.500. Maka biaya sales revenue-nya akan menjadi berapa? 15.000. 1.500 dikalikan $10 per unit. Kemudian 7.500, 1.500 dikalikan dengan $5 per unit. Ya. Kemudian 2.500 adalah fixed operating cost-nya. Fixed cost-nya 2.500, sehingga EBIT-nya berapa? 5.000. Kemudian skenario berikutnya adalah sales-nya turun 50%. Ya, sales-nya turun 50%. Sehingga dari 1.000 turun menjadi berapa? 500. Otomatis 500 dikalikan $10 per unit, harganya menjadi sales revenue-nya 5.000. Variable cost-nya adalah $5 dikalikan 500, maka 2.500. Kemudian fixed cost-nya adalah 2.500. Ya. 2.500 adalah variable cost, ini adalah fixed cost-nya. Jadi sama dengan 0. Ya. 5.000 kurangi 2.500, kurangi 2.500, sama dengan 0. Nah, kita lihat bagaimana dampaknya. Kita lihat bahwa ketika penjualan itu naik atau turun sebesar 50%, ternyata EBIT juga berubah. Dia berubah naik dan turun. EBIT berubah naik dan turun sebesar berapa? 100%. Atau dengan kata lain, 2 kali lipatnya. Ya, 2 kali lipat dari perubahan sales. Berarti perubahan EBIT, ya, di sini perubahan EBIT 2 kali lipat, ya, perubahan apa? Sales-nya. 2 kali lipat perubahan sales. Ya. Jadi kalau sales-nya berubah 1%, maka EBIT-nya berubah 2%. Kalau sales-nya berubah 10%, maka EBIT-nya berubah 20%. Pokoknya kalikan 2 kali dari perubahan sales-nya. Selanjutnya, maka untuk mencari DOL, degree of operating leverage, simple, perubahan EBIT dibagi dengan perubahan sales. Berarti dengan kata lain, yang bawah, itu kan, yang bawah dulu, perubahan EBIT dulu, dibagi dengan perubahan apa? Sales. Ya, sorry, yang ini. Perubahan EBIT dibagi dengan perubahan sales, dari bawah naik ke atas. Ya. Dari perubahan EBIT dibagi dengan perubahan apa? Sales. Rumusnya adalah seperti ini. Ya. Q sama dengan I kali price kurangi variable cost dibagi Q kali price kurangi variable cost kurangi dengan fixed cost. Ya. Itu adalah DOL. Ya. Dalam kasus ini tadi, kita lihat tadi perubahan EBIT-nya adalah 100%. Sedangkan perubahan sales-nya hanya berapa? 50%. Ya. Sales naik 50%, EBIT naik 50%. Sales turun 50%, maka EBIT turun 100%. 100 dibagi 50, 100% dibagi 50% sama dengan 2, minus 100% dibagi 50% juga sama dengan 2. Ya. Tapi bisa jadi pakai rumus tadi juga bisa. Ya. Kalau pakai rumus tadi, pakai rumus ini, saudara, bisa pakai rumus ini. Bisa juga yang dimasukkan angkanya adalah yang tengah. Jadi kalau saudara pakai rumus ini, maka masukkan angka-angka yang tengah ini. Ya, yang di sini. Yang dimasukkan angka yang tengah. Ya. Jadi dimasukkan aja angka-angkanya, maka hasilnya juga sama. Sama dengan berapa? 2. Jadi semuanya sama, hasilnya sama. Jadi kalau nanti di ujian hasilnya berbeda, nah itu hati-hati.
Ya. Oke, selanjutnya. Kita melihat bagaimana dampak perubahan fixed cost. Ya, dalam kasus ini, fixed cost naik dari 2.500 menjadi 3.000. Ya. Fixed cost naik dari 2.500 menjadi 3.000. Kita lihat bagaimana dampaknya. Ternyata DOL-nya naik dari 2, tadi 2,0, naik menjadi berapa? 2,2. 2. Naik jadi 2,2. Ya. Kita bisa lihat di sini, ya, bagaimana fixed cost-nya naik dari 2.500 sekarang menjadi berapa? 3.000. Ya, di sini. Ya. Dampaknya adalah tadi sama juga, sales-nya dinaikkan 50%, diturunkan 50%, EBIT-nya ternyata yang awalnya EBIT-nya naik 100% dan turun 100%, sekarang turun naiknya lebih tinggi lagi 110% dan turunnya lebih dalam lagi minus 110%. Dengan kata lain, perusahaan ini menjadi semakin sensitif, ya, terhadap perubahan sales-nya dia, ya, sales per unitnya. Ya. Maka DOL-nya menjadi semakin tinggi kalau saudara lihat. Ya. Ya. Jadi DOL-nya menjadi semakin tinggi dari 2, ya, menjadi 2,2. Artinya, ya, perusahaan menjadi lebih sensitif, ya. Laba operasional atau EBIT menjadi lebih sensitif terhadap perubahan penjualan. Kalau awalnya adalah 2, artinya apa? Bahwa EBIT-nya 2 kali lipat daripada kenaikan atau penurunan EBIT itu 2 kali lipat dari kenaikan atau penurunan sales. Ya, sekarang lebih lagi, tidak hanya 2 kali lipat, tapi 2,2 kali lipat. Ya, jadi perubahan EBIT-nya 2,2 kali lipat dari perubahan sales-nya. Jadi kalau awalnya sales-nya naik 1%, ya, sales-nya naik 1%, maka EBIT-nya akan naik berapa? 2%. Ya. Kalau kemudian 10% sales-nya naik, maka EBIT-nya akan naik berapa? 20%. Sekarang lebih lagi. Ya, itu kalau naik. Kalau turun, malah semakin dalam. Kalau sales-nya turun 10%, maka EBIT-nya turun 20%. Itu yang pertama. Yang kedua, malah lebih dalam lagi. Ya, sales-nya turun 10%, maka EBIT-nya turun berapa? 22%. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa semakin tinggi DOL, ya, Anda bisa lihat, semakin tinggi DOL-nya, maka perusahaan itu semakin sensitif. Artinya laba operasional, perubahan laba operasional akan sangat sensitif terhadap perubahan sales-nya. Padahal kita tahu bahwa sales perusahaan itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Ya. Kalau kondisi ekonomi kita bagus, pasti sales-nya perusahaan akan sangat bagus. Kalau kemudian kondisi ekonomi nggak bagus atau buruk, maka sales perusahaan juga akan semakin rendah. Dan itu semua akan berdampak kepada laba operasional. Semakin tinggi DOL, maka dampak perubahan ekonomi makro terhadap laba operasional akan semakin besar. Semakin kecil DOL, maka dampak perubahan ekonomi makro terhadap perusahaan atau terhadap laba operasional perusahaan akan semakin kecil. Demikian penjelasan saya untuk degree of operating leverage. Kalau ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dengan penjelasannya. Oke, selanjutnya adalah financial leverage. Setelah kita bicara operating leverage, maka selanjutnya kita bicara financial leverage. Seperti kita ketahui bahwa di dalam financial leverage, ketika kita bicara financial leverage, kita bicara fixed cost dari kegiatan pendanaan atau kegiatan finansial. Ya. Di mana ada 2 pendanaan yang menghasilkan fixed cost. Ya, fixed financial cost, yaitu utang dalam bentuk interest, bunga, dan dalam bentuk penerbitan saham preference sehingga menimbulkan pembagian dividen
kepada para pemegang saham preferen. Dua-duanya ini bentuknya adalah fixed cost. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat, ketika kita bicara financial leverage, kita mulai tidak dari sales, tetapi dari EBIT. Ya. Ya. Karena sales sampai EBIT areanya operating leverage. Sedangkan yang akan kita bahas adalah financial leverage. Dari mana? Dari area EBIT sampai EPS, earnings per share. Ya. Dari EBIT sampai EPS. Itu yang akan kita bahas. Karena apa? Karena yang namanya bunga, ya, interest ada di sini, di dalam sini, dan dividen saham preferen ada di sini. Ini semuanya fixed cost semua. Ya. Oke, ini fixed cost. Ini juga fixed cost. Oke. Sekali lagi, kita juga baca dari tengah. Ya, kita baca dari tengah. Ya. Dari EBIT, ya, kemudian dikurangi dengan interest, ya. Jadi net profit before tax dikurangi pajak, pajaknya 21%, ya. Kemudian net profit after tax, ya. Kemudian ada dividen kepada pemegang saham preferen 2.400. Sisanya earning available for common stockholder, laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa 4.394. Ya, kemudian dibagi dengan 1.000, yaitu jumlah lembar sahamnya, ya, jumlah lembar 1.000, maka laba per lembar sahamnya adalah 4,39. Sama seperti tadi, ya, EBIT-nya kita naikkan 40%, ya. Kita kemudian turunkan 40%. Ya, kita ingin melihat bagaimana dampak perubahan EBIT terhadap EPS-nya. Ya, EPS, earning per share-nya. Kita lihat bagaimana dampaknya. Ya, ketika EBIT-nya naik 40%, ternyata EPS-nya naik 72%. Ya. Sedangkan ketika EBIT-nya turun 40%, maka kita lihat EPS-nya juga turun 72%. Dari sini kita bisa lihat, bisa hitung DFL, degree of financial leverage. Jangan lupa, bawah dibagi dengan atas. Jadi kita lihat ini. Yang bawah dulu dibagi dengan yang atas. Ya. 72% dibagi dengan 40%. Itu menjadi DFL. Persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan apa? EBIT. Ya. Maka mudah diingat. Maka 1,8. 1,8 artinya apa? Untuk setiap 1% perubahan apa? EBIT akan berdampak jadi berapa? 1,8% perubahan apa? EPS. Ya. Ya, kalau kemudian EBIT-nya berubah 10%, ya, maka berapa? EPS-nya berubah berapa? 18%. Ya. Lagi-lagi, semakin tinggi DFL menunjukkan semakin besar fixed cost dari pendanaan, maka semakin rentan perusahaan. Ya. Ya, dampak laba operasional terhadap EPS, laba per lembar saham, semakin besar. Ya, sehingga perusahaan menjadi semakin sensitif. Ya, semakin besar DFL, semakin besar fixed cost, semakin besar fixed cost, semakin besar DFL, perusahaan menjadi semakin sensitif, di mana perubahan laba operasional atau EBIT akan berdampak besar terhadap perubahan laba per lembar sahamnya. Oke. Ini rumusnya DFL. Ya. Degree of financial leverage, Anda masukkan rumusnya.
Ya, EBIT dibagi EBIT kurangi interest dikurangi PD adalah preferred dividend dikalikan 1 dibagi 1 minus tax-nya. Ya. Ya, maka kira-kira tetap ya besarnya DFL 1,8 sama dengan yang tadi di depan. Ya. Nah, kemudian kita bicara total average. Total average. Nah, total average ini adalah total fixed cost, ya. Baik itu fixed cost dari operasional maupun fixed cost dari pendanaan. Ya. Sehingga rumusnya simple. Kalau total average, maka tinggal dikalikan itu. Ya, tinggal dikalikan sebetulnya. Nih. DO. Yang paling simple adalah ini. DOL dikalikan apa? DFL menjadi apa? DTL. Tapi kalau mau agak ribet ya pakai rumus ini. Nah, rumusnya agak panjang. Ya, panjang. Tapi kalau ujian ya saya sarankan pakai rumus yang simple. Kalau DOL-nya sudah ketemu, DFL-nya sudah ketemu, ya kenapa harus pakai rumus lagi untuk menghitung DTL? Tinggal DOL dikalikan dengan DFL. Ya, lebih simple dan menghemat waktu. Ya. Jadi kalau dilihat dari rumus ini, saudara, DTL itu apa? Perubahan apa? EPS dibagi dengan apa? Perubahan apa? Sales. Jangan lupa yang bawah ya dibagi dengan yang atas. Ya. Kalau tadi DFL perubahan EPS dibagi dengan perubahan EBIT, ya kan? Itu DFL. Kalau DOL perubahan EBIT dibagi dengan perubahan apa? Sales. Kalau DTL maka semuanya dari sales sampai dengan apa? EPS. EPS-nya. Ya. Nah, kita lihat. Makanya kalau DTL-nya tinggi seperti ini, tinggi, ya, maka apa? Risiko perusahaan itu tinggi. Ya. Artinya perusahaan itu semakin sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Jadi kalau DTL-nya tinggi, maka dampak perubahan ekonomi terhadap sales-nya pasti tinggi. Dampak perubahan sales terhadap EBIT pasti tinggi. Dampak perubahan EBIT terhadap EPS juga akan tinggi. Ya. Jadi dengan kata lain, laba per lembar saham akan sangat dipengaruhi. Ya kalau DTL-nya DTL tinggi, itu laba per lembar saham sangat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi. Ya, perubahan EBIT, perubahan sales, dan perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kalau nanti saudara bekerja di dalam suatu perusahaan yang DTL-nya tinggi, saudara harus berusaha menurunkan DTL-nya. Ya, degree of total leverage. Cara menurunkan DTL adalah melihat kembali DOL dan DFL-nya. Ya, melihat kembali DOL dan DFL. Mana dari keduanya yang tinggi? Ya, ya. Kalau sudah Anda tahu, maka dilihat dari sini DFL-nya yang tinggi. Ya. Kalau DFL-nya yang tinggi, maka berusahalah untuk menekan DFL dengan mengurangi apa? Bagaimana cara menurunkan DFL? Mengurangi sumber pendanaan yang berasal dari hutang dan pemegang saham preferred. Ya. Nah, itulah caranya. Idealnya biasanya, pengalaman saya melihat berbagai perusahaan, biasanya perusahaan yang DOL-nya tinggi, itu dikompensasi, DOL tinggi, dikompensasi dengan DFL yang rendah. Atau perusahaan yang DFL-nya rendah, akan dikompensasi dengan DOL yang lebih tinggi. Sehingga apa? Tidak membuat DTL-nya menjadi sangat tinggi. Anda bisa bayangkan kalau DOL tinggi, DFL tinggi, DTL akan menjadi sangat tinggi. Dan itu artinya resiko perusahaan sangat besar. Ya. Resiko perusahaan terpapar perubahan kondisi ekonomi makro akan sangat besar. Oleh karena itu, saudara,
Anda harus bisa menghitung ya, supaya perusahaan risikonya tidak terlalu tinggi, maka harus diturunkan DTL, DOL, dan DFL. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan DOL, DFL, dan DTL. Ya. Pak, tadi leverage itu apa ya? Leverage. Oke. Iya. Leverage itu apa? Ya. Leverage itu bahasa Indonesianya itu artinya pengungkit. Ya, pengungkit. Ya, pengungkit. Nah, artinya bahwa fixed cost itu bisa mengungkit kinerja perusahaan. Jadi kalau misalnya fixed cost-nya semakin tinggi, perusahaan menjadi semakin sensitif. Ya, fixed cost baik operasi maupun pendanaan. Ketika dua-duanya tinggi, maka perusahaan menjadi sensitif. Perusahaan sensitif itu bagus atau tidak? Sensitivitas itu menunjukkan risiko. Semakin tinggi sensitivitas, risikonya semakin tinggi. Artinya apa? Kalau kondisi ekonomi bagus, maka sales perusahaan akan sangat bagus. Sales perusahaan akan sangat bagus, EBIT-nya akan sangat bagus, dan EPS-nya luar biasa bagusnya. Tetapi ingat, itu dari sisi positifnya. Dari sisi negatifnya adalah ketika kondisi ekonomi memburuk, maka sales-nya memburuk, EBIT-nya sangat buruk, maka EPS-nya menjadi luar biasa buruk. Jadi, ya, risiko itu high risk, high return. Dia memang kalau semakin DTL-nya, DOL, DFL, dan DTL-nya semakin tinggi, maka perusahaan semakin sensitif, risiko semakin tinggi. Memang potensi keuntungan akan semakin tinggi, tetapi di sisi lain potensi kerugian juga akan semakin besar. Itu semua DOL, DFL, dan DTL semuanya dipengaruhi oleh fixed cost. Ya, itu namanya pengungkit. Dia mengungkit kinerja perusahaan. Jadi fixed cost itu sebenarnya mampu mengungkit kinerja perusahaan. Diungkit itu kan dari level yang rendah menjadi level yang lebih tinggi. Tapi itu ketika kondisi ekonomi bagus. Tapi ketika kondisi ekonomi kurang bagus, dia tidak akan bisa mengungkit ke yang lebih tinggi, malah dia akan terbenam lebih dalam. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, ada yang bertanya di Oh chat. ya. Oke. Pak, saya mau tanya, apakah mungkin DFL lebih dari 1, namun DTL kurang dari 1? Bisa terjadi. Ya. DFL-nya lebih dari 1, contoh misalnya 2. Ya. Bisa kita coba Excel lah. Ya. Nah, coba Excel. Ini DOL. Ya. DFL. Ini DTL. Excel-nya belum kebuka, Pak. Oh, Excel-nya belum buka ya. Bentar. Oke, saya share Excel-nya. Oke. Ini ada DO. Sudah? Excel-nya ya? Sudah. Excel-nya sudah? Sudah masuk, Pak. Oke ya. Tadi dia bilang, boleh bisa enggak DFL 2? Gitu kan? DFL lebih dari 1 kan? 2 kan lebih dari 1 ya. Supaya angkanya gampang aja. Ya. DTL-nya 1. Berarti kira-kira DOL-nya berapa? -1. Enggak, 0,5. Iya kan? 0,5 kali 2 berapa? 1. 1. Ya kan? 0,5 kali 2, 1. Nah, artinya, bisa nggak DFL 2, DTL 1? Bisa, asal DOL-nya 0,5. Artinya DOL-nya tidak sensitif. DFL-nya boleh sensitif, DOL-nya boleh tidak.
DFL-nya sensitif, DOL-nya tidak sensitif. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa beberapa perusahaan memang ya strateginya adalah ketika DOL-nya tinggi, maka mereka mencoba untuk menurunkan DFL-nya. Tapi kalau sudah kadung DFL-nya yang tinggi, mereka mencoba menurunkan DOL-nya. Karena kalau dua-duanya tinggi, DOL dan DFL tinggi, maka DTL-nya akan sangat tinggi, dan itu bisa berbahaya bagi perusahaan. Artinya risiko perusahaan akan sangat tinggi. Bisa dipahami? Ada mungkin lagi pertanyaan? Ada lagi, Pak. Oke, gimana? Jika boleh tahu, faktor apa saja yang mempengaruhi pertanyaan yang tadi, baik dalam faktor internal dan eksternal perusahaan? Nah, simpel saja. Tadi kita bicara leverage itu dalam konteks fixed cost. Kan gitu kan? Ya, dalam konteks fixed cost. Ya. Masih kelihatan Excel-nya? Tidak kelihatan, Pak. Oh, Excel-nya belum kelihatan ya? Oke. Kelihatan? Ya, sudah. Nah, kita lihat. Penyebab tingginya DOL dan DFL apa? Fixed cost. Kan gitu kan? Satu adalah fixed cost operasi, yang kedua adalah fixed cost pendanaan. Kalau sampai DFL tinggi, penyebabnya apa? Bahwa perusahaan banyak menggunakan apa? Utang dan saham preferen. Gitu kan? Kalau DFL tinggi. Kalau DFL-nya rendah, berarti perusahaan lebih banyak pakai ekuitas atau common stock. Kalau DOL simple. Artinya kalau DOL-nya rendah, maka fixed cost operasional perusahaan rendah. Dengan kata lain, bahwa apa? Biaya investasinya kecil. Ya, sebagian besar adalah biaya variabel. Maka DOL-nya akan rendah. Ya, biasanya kalau DOL tinggi itu biasanya perusahaan yang padat modal, investasi besar, itu DOL-nya akan sangat tinggi. Ya, kalau padat, artinya padat modal. Kalau padat karya, biasanya DOL-nya rendah. Sampai sini bisa dipahami? Kira-kira menjawab? Tidak apa-apa. Yang bertanya, silakan kalau misalnya mau ngomong, saya akan senang hati menjawab. Siapa ini yang tanya ini ya? Grace ya? Grace ya? Grace, ngomong Grace. Grace? Grace? Hai Grace. Sudah menjawab Grace? Sudah menjawab, Pak. Sudah ya? Satu sudah bisa ya? Maksudnya gimana itu ya? Satu sudah bisa Pak, itu sudah Pak. Jadi tadi saya sudah berbicara. Oh, udah ya? Oh, enggak dengar ya? Ya, oke. Berarti sudah jelas semua ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Untuk buat yang kayak yang di Excel itu kayak gimana, Pak? Maksudnya buat kayak Excel gimana? Yang grafik. Gimana? Ini? Iya. Buat apanya? Buat grafiknya. Grafiknya. Oh, Iya, gampang. jadi bisa langsung gitu. Insert. Iya. Ini, insert scatter XY. Oke, Pak. Terima kasih. Udah, beres? Sudah. Nah, gampang kan ya? Oke, ada lagi. Tumben banyak tanya. Tadi pagi nggak ada yang tanya. Ada lagi? Ayo. Jangan sungkan-sungkan. Gimana, Winnie? Teman-teman, ada yang tanya lagi? Belum ada, Pak, yang bertanya lagi. Belum ada ya? Oke ya, saya lanjutkan. Terakhir, tentang capital structure. Ya, capital structure bicara pendanaan
jangka panjang. Berarti sebenarnya kita fokus berbicara lebih dalam tentang DFL, Degree of Financial Leverage. Tetapi kita fokus kepada pendanaan utangnya. Ya, kita fokus kepada pendanaan. Penjelasannya hampir sama, tetapi saya akan detailkan penjelasannya terkait dengan utang. Ya. Nah, saya akan buka file Excel. Yang sheet 2. Contoh. Ini ada perusahaan A sampai G. Kelihatan ya sini ya? Kelihatan. Ya, ada perusahaan A, B, C, D, E, F, G. A nggak pakai utang, utangnya 0. B utangnya 20%, C utangnya 40%, D utangnya 50%, E utangnya 60%, perusahaan F utangnya 80%, perusahaan G utangnya 90%. Semuanya sama, ya. Perusahaan ini semuanya sama, total asetnya sama, ya. 100.000, total asetnya sama-sama 100.000, ya. Kemudian bunganya 10%, ya. Pajaknya saya buat simple 50% pajaknya, ya, saya buat simple aja supaya tidak rumit. Nah, perusahaan ini investasinya berapa? Ini investasi. Dia investasinya adalah 100.000. Ya, total asetnya itu total investasinya dia itu 100.000. Nah, dengan uang 100.000, dengan investasi 100.000, ya, perusahaan ini mendapatkan return, ya, return operasional itu 40%. Ya. Artinya dari 100 investasinya dia memperoleh EBIT 40.000. Ya. Ya. Dari total 100.000 investasi dia memperoleh EBIT 40.000. Berarti kan 40% return operasional, ya, return operasional. Ya. Return operasi kira-kira 40.000. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, bisa lihat di sini. Oke. Nah, perusahaan yang utangnya 0, EBIT-nya 40.000. Nggak pakai bunga, EBT 40.000, kurangi pajak 20. Nah, lihat. Kalau saudara lihat dari sini, ya, lihat dari laba, Anda suka perusahaan yang labanya besar atau labanya kecil? Besar. Ya. Besar. Pasti semua kita akan menyukai apa? Perusahaan yang pakai utang atau nggak pakai utang? Nggak pakai utang, labanya 20.000. Yang pakai utang 90% hanya 15.500. Ya. Tapi kalau kita lihat dari ROE, return on equity adalah laba net income dibagikan dengan total equity. Ya. Ya, total equity, Anda lihat di sini. Ya. ROE adalah return yang dinikmati oleh pemegang saham. Ya. Kira-kira kalau saudara jadi pemegang saham, mana yang lebih happy? Pakai utang ataukah utang yang besar? Pakai hutang yang besar. Pakai utang yang besar, Anda lihat. Harusnya kalau kinerjanya tanpa utang itu 20%. Return pemegang saham. Pemegang saham dapat return 20%. Ternyata ketika kita naikkan utang sebesar 20%, Anda lihat, return pemegang saham naik dari 20% menjadi berapa? 23%. Utang kita naikkan jadi 40%. Return pemegang saham jadi berapa? 30%. Utang kita naikkan 50%, return pemegang saham jadi berapa? 35. Utang kita naikkan jadi 90%, pemegang saham returnnya berapa? 155%. 155%. Kita bisa lihat. Jadi kita bisa melihat bagaimana efek pengungkit. Ya, jadi utang itu mengungkit kinerja perusahaan. Ya, utang itu mengungkit return pemegang saham. Ya.
dari sini kita lihat bagaimana efek utang dalam mengungkit kinerja perusahaan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, Anda lihat, semakin tinggi utangnya, Anda lihat, pajaknya gimana? Kecil. Ya, artinya, ya, salah satu mekanisme pengurangan pajak itu adalah dengan memperbesar utang. Semakin besar utang, maka pembayaran pajak kita kepada pemerintah semakin kecil. Dengan kata lain, uang yang seharusnya diterima pemerintah kita alihkan kepada pemegang saham dengan menggunakan mekanisme utang. Oke. Sampai sini bisa paham? Bisa. Oke. Nah, yang kedua adalah kita bisa lihat di sini. Secara operasional, perusahaan ini menghasilkan return berapa? 40%. Kan itu kan? Ya. Secara operasional menghasilkan return 40%. Tetapi hanya bayar bunga berapa? Bayar bunganya berapa? 10%. Sehingga dengan kata lain, saya dapat return dari perusahaan, dari kinerja operasional, return-nya 40%, saya cuma bayarkan kepada kreditor sebagai bunga hanya 10%. Sehingga 30% masuk semua ke kantongnya pemegang saham. Dari situ kita paham kenapa ROE naik begitu drastis. Jadi ROE naik pertama karena penghematan pajak, yang kedua karena selisih pendanaan. Perusahaan dapat 40% secara operasional, tapi hanya dibayarkan kepada kreditor sebesar 10% sebagai bunga, sehingga 30% masuk ke kantongnya pemegang saham, sehingga meningkatkan ROE-nya. Oke, inilah madunya berhutang. Sisi baiknya berhutang. Dapat mengungkit kinerja perusahaan. Tapi apakah utang tidak punya sisi negatif? Ada. Ada the dark side of the debts. Ya, ada sisi gelap dari utang. Utang itu punya sisi gelap. Sisi gelapnya ketika apa? Ketika return operasional atau kinerja perusahaan saudara tidak sebagus 40%. Ya. Contoh misalnya, kalau kemudian EBIT ini kinerja return operasi misalnya saya turunkan menjadi 20%, Anda bisa lihat. Yang terjadi apa? 20% dari 40%, saya turunkan menjadi 20%. Yang terjadi apa? Ya, dari 40, saya turunkan menjadi 20%. Saya turunkan separuh, saya potong separuh. Saya turunkan 50. Akibatnya apa? ROE yang tadinya 20% turun menjadi berapa? 10%. Ini yang tanpa utang. Anda lihat, kalau yang pakai utang gimana? Semakin tinggi gimana? Penurunannya semakin apa? Banyak. Semakin banyak. Dengan kata lain, utang itu punya dua sisi. Sisi baiknya, dia dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dia dapat meningkatkan return pemegang saham kalau kinerja perusahaan bagus. Kalau kinerja perusahaan buruk, maka return pemegang saham juga akan terjun bebas ke bawah. Ya, dengan kata lain, semakin tinggi utangnya suatu perusahaan, seperti yang tadi saya katakan DFL, semakin tinggi utang, perusahaan menjadi semakin sensitif. Ya, artinya perusahaan risikonya semakin tinggi, dia rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada sales-nya, berdampak kepada laba operasional, dan berdampak kepada return pemegang sahamnya. Itulah cerita singkat tentang hutang. Capital structure. Jadi capital structure itu bicara sebenarnya yang ideal buat perusahaan itu sebaiknya tanpa utang, utangnya sedikit saja, atau utangnya banyak. Dari sini kita bisa paham bahwa di satu sisi utang itu menaikkan return pemegang saham, di satu sisi perusahaan risikonya semakin tinggi ketika utang semakin meningkat.
Semakin tinggi risiko, artinya perusahaan semakin sensitif, artinya return pemegang saham sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal perusahaan, kondisi makro, yang akan berdampak kepada sales, yang akan berdampak pada EBIT, dan pada akhirnya berdampak kepada return pemegang saham. Dari sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nah, itulah cerita lengkap tentang leverage dan capital structure. Oh, Pak, saya mau bertanya. Iya, Berarti kalau misalnya menurut Bapak, kalau misalnya Bapak punya perusahaan, kira-kira Bapak ngutangnya seberapa? oke. Kira-kira utangnya seberapa? Kan gitu kan? Iya. Contoh misalnya, saya pakai Excel lagi ya. Saya pakai Excel. Oke. Ketika saya naikkan utang, maka dampak positifnya apa? Saya Return kembalikan. on equity-nya naik. Return on equity-nya naik. Pak, Oke. Excel-nya belum masuk. Oh, belum masuk Excel-nya. Oke. ROE-nya akan naik, kan gitu kan? Oke. Iya. Tetapi dengan naiknya ROE, gitu kan? Misalnya nih, ini ada A, B, C, D, E, F, G. Kan gitu kan? Iya. A tanpa utang, F, E, G utangnya 90%. Pertanyaannya, kalau kamu pihak bank, kira-kira kamu akan berikan bunga yang sama enggak kepada perusahaan-perusahaan ini? Tidak, Pak. Tidak. Kamu akan memberikan bunga gimana? Bunga yang semakin tinggi kepada apa? Ke yang Utangnya paling semakin besar. Semakin besar utang, ya, ingat, semakin besar utang, bunga ini tidak stabil. Artinya tidak selalu konsisten 10%. Di kasus ini, asumsinya bunga tidak berubah. Baik utangnya 0, utangnya 20%, utangnya 40%, utangnya 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Bunganya tetap 10%. Padahal kenyataannya tidak. Bank pasti akan apa? Kalau 10% misalnya dikasih bunga, misalnya dikasih bunga 9%, misalnya, ya misalnya, atau 10% misalnya, anggap aja 10%, ya, 10%, misalnya gitu kan. Kalau utangnya 20%, apa bank mau ngasih 10%? Enggak. Bisa jadi dia naik jadi 11%. 40%, wah bank sudah lihat lagi, wah ini sudah lumayan tinggi nih, 40%. Mungkin dia akan minta 15%. Ini pasti misalnya 18%, misalnya kalau bank masih mau ngasih loh ya, 18%. Soalnya lebih resiko gitu ya, Pak. Kalau misalnya bagi bank lebih beresiko. Ya, semakin ke kanan bagi bank akan semakin beresiko. Mungkin akan minta misalnya 25% misalnya. Ya. Atau 20% misalnya, atau 25%. Nanti semakin ke kanan semakin tinggi. Nah, kamu lihat selama return operasinya masih 40, bunganya masih di bawah 40, masih oke kan gitu kan? Tapi kalau return operasinya misalnya 20%, ya Anda berhenti di sini. Anggap ya. Anda berhenti di 18, jangan sampai apa? Bunga ini lebih tinggi daripada apa? Return operasi 20. Berhenti sampai di situ. Kalau ini sampai 22, misalnya di sini 22%, wah ini torok ini kan, itu kan? Iya. Bayari bank 22, tapi untung usaha kita cuma 20. Tamatlah riwayatnya. Oh, berarti harus juga dihitung dulu ya, Pak? Ya, dihitung dulu. Ya, dihitung laba operasional perusahaan kita berapa. Bunga jangan sampai melebihi laba operasional.
operasional. Itu aja. Oke, terima Menjawab kasih, pertanyaan? Pak. Menjawab. Oke. Ada lagi? Ini menarik nih, sebenarnya topik menarik. Jadi kalau saudara, ini kita bahas tentang utang. Jadi harusnya banyak pertanyaan. Ada lagi? Yang lain? Gimana yang lain?